Martinus Nomlene atau yang akan kita sebut Pak Tinus dalam kisah ini merupakan seorang pria yang menempati sebuah rumah yang ada di desa Saendule, Kecamatan Rote Barat Laut, Rotendau, NTT. Pak Tinus adalah pria beristri dengan 2 orang anak. Istrinya bernama Messi Yohana. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sebagai ayah dengan 2 orang anak yang di tahun 2019 kedua buah hatinya masih balita, Pak Tinus bekerja sebagai wirausahawan. Namun bergerak dalam bidang apa, kebetulan saya tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal ini. Namun yang pasti sosok Pak Tinus adalah sosok suami sekaligus ayah yang sangat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup istri dan kedua buah hatinya. Sebagai ungkapan sekaligus usaha Pak Tinus untuk menghidupi keluarganya di tahun 2019, ia bekerja hingga ke negeri orang, tepatnya di Timur Leste. Ia pilih negara itu kemungkinan lokasinya dekat dengan rumahnya, dan juga di sana mungkin terdapat kolega-koleganya. Maklum sejarah panjang Timur Leste nggak akan jauh-jauh dari NTT dan Indonesia. Pak Tinus mengabdikan dirinya di negeri orang untuk bekerja selama kurang lebih 3 tahun atau sekira hingga tahun 2021. Terpaksalah ia meninggalkan istrinya Messi dan kedua buah hatinya di rumah demi sebuah impian dan cita-cita bersama. Namun, pekerjaan yang dijalani Pak Tinus di negeri orang itu ternyata tidak dimanfaatkan baik-baik oleh sang istri untuk setidak-tidaknya bersyukur dan menjaga hati dan perasaannya terhadap godaan-godaan yang hadir. Dikarenakan suka atau tidak suka, atau tahu atau tidak mau tahu, bahwa salah satu masalah yang kerap terjadi ketika hubungan LDR itu adalah munculnya benih-benih cinta yang disebabkan rayuan atau godaan orang ketiga. Nah, dalam kisah ini hal itu terjadi. Istri Pak Tinus yang tinggal LDR disebutkan dalam sumber yang saya kulik mengatakan bahwa Messi terlibat perselingkuhan dengan seorang pria yang bernama Martensi Lau alias Eman Lau. Eman sendiri adalah seorang pria yang tinggal satu desa dengan Pak Tinus. Bahkan Eman dan Pak Tinus saling mengenal. Orang bilang mereka saling berteman. Hubungan gelap itu ia lakukan selama rentang waktu Pak Tinus mencari peruntungannya di negeri orang. Dan sudah barang tentu Pak Tinus tidak akan tahu hubungan tersebut. Setahu dirinya, kepercayaannya dijaga baik-baik oleh sang istri. Masih dari informasi yang saya dapatkan, dikatakan perselingkuhan yang dilakukan Messi dan Eman telah melebihi batas. Mereka diketahui pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya pasangan suami dan istri di rumahnya. Ketika tentu rumahnya sepi, anak-anak tidak ada, dan Pak Tinus kerja di Timor Leste. Tampaknya Eman tahu betul bahwa Pak Tinus temannya itu sedang berada jauh di seberang sana. Tentu hal itu membuatnya semakin leluasa untuk memadu kasih dengan istri orang. Eman sendiri adalah seorang petani yang tadi saya sebutkan, tinggal nggak jauh-jauh amat dari rumah Pak Tinus. Pekerjaan yang ia tekuni ya seputar sawah-sawah saja, termasuk menyulap lahan yang tak memiliki potensi, hingga lahan itu bisa ditanami berbagai macam tanaman pangan, padi, jagung, dan palawija lainnya. Kebetulan saya tidak mendapatkan informasi terkait awal mula pertemuan Messi dan Eman, sehingga benih-benih cinta itu tumbuh di dalam hati mereka masing-masing. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat aroma-aroma busuk perselingkuhan itu tercium sendiri oleh Pak Tinus. Ia menjadi gelap mata hingga akhirnya ia harus mendekam di dalam penjara. Namun unik, justru reaksi yang muncul pasca Pak Tinus melakukan tindakan keji itu menuai banyak pujian dari orang-orang yang tahu alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, begini. Pak Tinus mengakhiri pekerjaannya di Timor Leste adalah di tahun 2021. 3 tahun ia mengadu nasibnya di negeri orang, cukuplah baginya. Saat itu ia lebih memilih untuk bekerja tak jauh-jauh dari keluarganya di Saendule, NTT. Mungkin dengan sekembalinya ia ke kampung halaman, pintu-pintu rezeki lainnya akan segera terbuka lebar baginya. Amin. Sekembalinya Pak Tinus ke tanah air di tahun 2021, membuat sang istri Messi merasa bahwa saat itulah momen yang pas untuk mengatakan kepada Eman pacar gelapnya bahwa hubungan terlarang itu harus segera diakhiri. Tentu Messi gak mau hubungan itu sampai tercium oleh Pak Tinus suaminya. Lalu niat itu disampaikanlah kepada Eman. Namun reaksi Eman ketika mendengar keputusan untuk putus dari Messi sungguh di luar dugaan.
Eman gak mau begitu saja mengakhiri hubungan gelap itu yang telah terbina selama kurang lebih 2 tahun. Eman cinta sama Messi. Saking cintanya, Eman rela diduakan. Yang penting hubungan itu masih terus dan akan terus berlanjut. Usaha Messi untuk menyembunyikan hubungan gelap itu tak berhenti pada putusan yang ia katakan itu. Bahkan Messi juga telah berusaha untuk memblokir nomor handphone dan pertemanan mereka di sosial media Facebook. Dikarenakan Pak Tinus takut-takut sampai tahu hubungan itu dari media sosial. Hari gelap yang menimpa hidup Eman bermula pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Hari itu ia diminta oleh kerabatnya yang berada di desa yang sama dengannya untuk membantunya mengolah lahan persawahan. Dikarenakan lahan itu akan segera ditanami padi. Permintaan itu segeralah Eman terima, dikarenakan kebetulan Eman juga memiliki waktu yang senggang. Singkatnya, setelah pekerjaan merambah lahan itu selesai di sore hari, Eman tidak langsung pulang ke rumahnya. Tetapi saat itu, dia mampir dulu ke rumah kawannya itu, yang kebetulan rumahnya nggak jauh-jauh amat dari rumah Messi. Eman yang kala itu masih dirundung kegalauan akibat putusnya Eman dari Messi, memutuskan untuk tidak pulang ke rumahnya. Rencananya malam itu juga, ia mau menyambangi rumah Messi, guna menanyakan kejelasan hubungan mereka. Singkatnya, setelah berberes, bersih-bersih, mandi, dan berpakaian, sekira jam 10 malam, meluncurlah Eman dengan berjalan kaki menuju rumah Messi. Ia tempuh perjalanan saat itu hanya sekitar 10 menitan saja, dekat. Sesampainya Eman di sekitar rumah Messi, ia tak langsung menghubungi Messi dengan nomor lain. Saat itu Eman lebih memilih untuk bersembunyi dulu di sebuah tempat, sembari memantau keadaan lingkungan rumahnya. Dan di malam itu ia juga tahu Pak Tinus ada di dalam rumahnya. Sebelumnya, sekira jam 9 malam, Pak Tinus, si istri Messi dan kedua anaknya baru aja pulang dari rumah orang tua istrinya yang berlokasi tepat di sebelah rumahnya. Sesampainya di rumah, setelah kedua anaknya tertidur, Pak Tinus dan istri sempat melakukan hubungan suami dan istri. Itu wajar dikarenakan keduanya adalah pasangan yang syah. Selesai melakukan aktivitas tersebut, Pak Tinus segera memasuki kamar utama yang berada di sisi depan rumah tersebut. Pak Tinus saat itu tidur bersama dengan salah satu anaknya. Sedangkan si istri Messi saat itu tak langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama dengan suami dan salah satu anaknya. Tetapi ia lebih memilih untuk menidurkan anaknya yang lain di kamar belakang. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya di malam hari. Lalu di tengah-tengah usaha Messi untuk memejamkan kedua matanya, tiba-tiba rasa mules di perutnya mengalahkan rasa kantuknya. Segeralah ia bangkit berdiri dan segera menuju kamar mandi untuk menuruti permintaan mulesnya yang tak tertahankan itu. Tentu setelah memastikan salah satu buah hatinya tidur dengan nyenyak. Langkahnya pun ia seret menuju kamar mandi yang berlokasi di bagian luar rumahnya di bagian belakang. Namun belumlah ia juga sampai di kamar mandi, jantungnya tiba-tiba mencelos. Ketika di tengah-tengah perjalanan ia menuju kamar mandi, ia dikagetkan dengan munculnya Eman secara tiba-tiba dari kegelapan. Messi nggak bisa menahan dirinya untuk tidak kaget, dikarenakan Eman muncul dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Messi yang kaget segera menegur Eman dengan berkata, Kamu ngapain di sini? Sudah malam, sana pulang." Lalu dengan berbisik, Eman menjawab, "Kalau kamu tidak membuka blokir Facebookmu, saya tidak akan pergi dari sini." tak henti sampai di situ, Eman kemudian melanjutkan, "Suamimu ada di mana?" Setelah menjawab posisi Pak Tinus sedang ada di mana, Messi yang mules tak tertahankan itu segera berlari menuju kamar mandi untuk membuang hajatnya. Tak lama setelah tuntas dengan segala hajatnya, Messi kembali menuju kamarnya. Saat itu ia tak menemukan Eman di tempat di mana ia bertemu sebelumnya. Ia pikir Eman sudah pergi. Namun betapa kaget Messi, ternyata Eman tidak betul-betul pergi. Saat itu Messi menemukan Eman tengah berdiri menunggu dirinya tepat di depan pintu kamar belakang rumahnya. Dalam akuan yang dibeberkan Messi, saat itu dalam keadaan dicekik, Eman memaksa Messi untuk masuk ke dalam kamar belakang rumahnya. Setelah keduanya masuk, pintu pun dikunci oleh Eman. Di dalam kamar, alih-alih membahas status dan hubungan mereka, malah Eman mengajak Messi untuk melakukan hubungan badan di kamar itu. Messi yang merasa di bawah ancaman Eman tak kuasa untuk menolak ajakan itu. Dan singkatnya terjadilah acara gulat di malam itu. Sayangnya, hubungan terlarang itu Messi lakukan di depan anaknya yang sedang tertidur dengan pulas. Di tengah-tengah acara gulat yang sedang berlangsung, tanpa disadari oleh keduanya,
Obrolan dan suara mereka didengar oleh Pak Tinus yang terbangun akibat suara reot di depan tempat tidur yang bergoyang membentur-bentur tembok secara berulang-ulang. Mendengar hal itu curigalah Pak Tinus. Jelaslah suara itu suara yang janggal, apalagi ia sampai mendengar suara daham khas laki-laki. Lalu dengan rasa penasarannya, ia segera bangkit dari tidurnya dan mencari dari mana sumber suara itu. Betapa kaget Pak Tinus setelah mengetahui bahwa sumber suara itu berasal dari kamar belakang rumahnya, kamar yang biasa dipakai oleh istri dan salah satu anaknya. Setelah yakin dari kamar itu suara itu berasal, Pak Tinus segera mendekati pintunya dan ia buka. Namun sial, ternyata terkunci. Setelah usaha untuk membukanya gagal, kemudian Pak Tinus segera mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu yang terbuat dari kayu triplek itu. Dan benar saja, setelah lampu kamar ia hidupkan, pemandangan yang sungguh menyakitkan hatinya terpampang jelas di hadapannya. Saat itu ia melihat Messi sang istri dalam keadaan tak berbusana sedang melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri di atas kasur. Dan sedihnya, pria yang menjadi tandemnya adalah Eman, teman yang ia kenal dengan baik sebelumnya. Tanpa babi ibu berteriaklah Pak Tinus untuk membubarkan acara puncak di malam itu. Dobrakan pintu dan teriakan yang Pak Tinus lakukan tentu membuat acara itu porak-poranda. Messi dengan pakaian seadanya segera menggendong anaknya yang tertidur melarikan diri melompati jendela kamarnya. Sedangkan Eman yang panik juga sama, mengikuti jejak Messi dengan melompati jendela tanpa berbusana. Namun naas bagi Eman, usahanya dalam melarikan diri sempat tertahan oleh Pak Tinus yang murka. Di ambang jendela sebelum ia melompat, Pak Tinus berhasil meraih badan Eman. Setelah berhasil meraih badannya, ia tarik badan itu kembali masuk dan ia banting ke atas kasur. Lalu dari atas kasur, yang lokasinya berdekatan dengan tempat yang biasa ia pakai untuk menaruh parangnya, segeralah ia ambil parang itu dan ia ayunkan sajam itu ke arah paha 1 kali dan perut Eman 1 kali. Ayunan itu tentulah membuat noda merah membanjir di kamar belakang rumah Pak Tinus di tengah malam itu. Setelah memastikan Eman tak berdaya, Pak Tinus segera menuju kamar mandi untuk membersihkan noda merah yang menempel di tubuh, tangan, dan kakinya. Setelah bersih dan setelah Pak Tinus mengganti semua pakaiannya, ia pun keluar dari rumahnya. Di luar, warga yang penasaran sudah berkerumun untuk mencari tahu apa gerangan yang terjadi di malam itu. Pak Tinus yang melihat istrinya Messi di tengah-tengah warga yang berkerumun itu segera menghampirinya. Ia dekati dan ia cium keningnya sambil berkata, "Antarkan saya ke kantor polisi. Saya salah." Tak lama air mata Messi pun tercucur dengan derasnya. Singkatnya setelah Pak Tinus menyerahkan dirinya, petugas pun segera diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Saat itu tubuh Eman yang sudah tak bernyawa segera dievakuasi dan diperiksa di rumah sakit untuk didalami. Pak Tinus terjerat dengan pasal penghilangan nyawa. Saat itu ia dituntut 15 tahun penjara oleh JPU. Namun dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Rotendao melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 8 tahun penjara bagi Pak Martinus Nomlene. Itulah akhir dari kisah ini. Semoga kita bisa petik pelajaran yang tersirat. Dan kisah ini pun berakhir